Polisi kembali menangkap satu tersangka sindikat penjualan bayi di Bandung yang berperan sebagai agen di Indonesia. Pelaku diamankan petugas gabungan dari Polda Jabar dan juga Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat baru tiba dari Singapura. Buronan sindikat penjualan bayi internasional, Lee Siu Luan alias Lili, ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. Diketahui sebelumnya, Lee Siu Luan alias Lili sempat masuk dalam daftar pencarian orang beserta dua tersangka lainnya, yakni WT dan YY. Lee Siu Luan alias Lili adalah pelaku utama atau dalang dalam kasus penjualan 25 bayi ke Singapura yang diungkap oleh Polda Jawa Barat. Ini kita menerima penyerahan dari rekan-rekan kita imigrasi. Tersangka atas nama Lee Siu Luan, ya, ini merupakan tersangka utama kita yang kita cari. Ini merupakan tersangka utama sindikat penjualan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian disampaikan oleh rekan-rekan kita imigrasi. Tentunya kita mengucapkan terima kasih Pak Jadi, Pak TPI yang sudah mengamankan salah satu tersangka kita. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kasus penjualan bayi internasional. Sindikat ini sudah beroperasi sejak 2023 lalu. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga bervariasi antara 10 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Modus operandi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak sebelum ke Singapura. Kini Polda Jabar terus berkoordinasi dengan Interpol terkait keberadaan 25 bayi yang sudah dijual dan berada di Singapura. Polisi juga akan menelusuri aliran dana dari sindikat penjualan puluhan bayi tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah tersangka. Dengan ditangkapnya Lee Siu Luan alias Lili, tersisa 2 DPO lagi yang masih berkeliaran, yakni Yuyun Yundangsi sebagai penerima bayi dan Wiwit sebagai perantara. Dari Tangerang, Banten, Asnugara, iNews melaporkan. Direktorat Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus perdagangan anak dan pornografi anak yang dikendalikan dari dalam lapas Cipinang. Penyidik Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tersebut selama 2 minggu penyidikan. Polisi menyebut para pelaku kejahatan TPPO anak berasal dari orang terdekat para korban. Pelaku merupakan narapidana yang masih menjalani hukuman di lapas Cipinang berinisial AN. Polda Metro Jaya berhasil menyita barang bukti handphone milik pelaku. Penyidik berhasil mengungkap kasus dengan melihat hasil patroli siber dan menemukan akun media sosial yang mempromosikan anak-anak. Praktek perdagangan anak tersebut dilakukan dengan sistem Open BO. Sementara para korban berhasil diamankan di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Pengungkapan ini berawal adanya patroli cyber dan kami tim Reserse Cyber Polda Metro Jaya menemukan akun media sosial X yang mempromosikan dan membuat grup Open BO Pelajar Jakarta dengan nama Priti 1185. Akhirnya dengan metode pengungkapan dan penyelidikan, kami melakukan undercover dan melakukan pemesanan. Kami mengungkap dan menangkap dan mengamankan para korban di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan. Dari korban tersebut, akhirnya kita mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 orang anak yang sudah menjadi korban eksploitasi. Sudah lebih dari 1 minggu sejak kejadian meninggalnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Keluarga Arya Daru Pangayunan belum menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait dengan hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian.
Suasana duka masih terasa di rumah almarhum diplomat muda Kemlu RI Arya Daru Pangayunan di Jalan Munggur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Hingga kini pihak keluarga Arya Daru belum menerima penjelasan resmi dari kepolisian tentang hasil penyelidikan dan hasil otopsi terkait penyebab meninggalnya almarhum pada 8 Juli lalu di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Kami mempercayai bahwa pihak yang berwajib bekerja dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah ini, mari sama-sama kita tunggu hasilnya seperti apa. Karena hingga saat ini, ya kita sama-sama tahu memang belum ada informasi resmi dari pihak yang berwajib. Nah kita sama-sama tunggu, kita sama-sama kawal bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan oleh pihak yang berwajib. Selain itu, keluarga memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Luar Negeri RI yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada almarhum Arya Daru dan keluarganya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara Polda Metro Jaya hingga kini masih menunggu hasil laboratorium dan psikologi forensik terkait dengan penemuan jenazah diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan dalam kondisi wajah terlilit lakban di indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. AKBP Ronald Truli Sohu Muntal Simanjuntak, Kasubdit Pemnas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa hasil dari laboratorium dan psikologi forensik memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu. Hingga nantinya dapat disampaikan kepada publik. Hingga kini polisi sudah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya adalah istri korban, penjaga indekos yang menjadi saksi pertama penemuan jenazah, tetangga kamar korban, hingga 2 kerabat kerja. Untuk perkembangan penanganan penyelidikan korban inisial ADP, ya, diplomat Kemenlu, itu hingga saat ini masih berjalan, masih bergulir, ya. Mohon bersabar, mohon waktu karena penyidik sedang menunggu hasil dari Lab 4, ya, hasil pemeriksaan dari Lab 4. Kurang lebih kemarin 7 hari berarti 6 hari lagi, ya, masih 6 hari lagi, ya, karena memang pemeriksaan lapor itu memang membutuhkan waktu minimal 2 minggu. Roy Suryo menduga mantan Wamendes PDDT Paiman Raharjo terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya tetaplah di Sino Malam.